Awal mula hubungan masyarakat diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Ivili. Ivili juga dijuluki sebagai the father of public relations karena ia berhasil menyelesaikan konflik buruh antara buruh dengan perusahaan. Nah, Ivili juga berhasil menerbitkan sebuah buletin yang berjudul Public Relations pada tahun 1921 di New York. Nah, apa sih humas itu? Humas adalah fungsi manajemen yang menjembatani antara publik dengan perusahaan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Humas juga dapat dikatakan sebagai wajah dari perusahaan tersebut. Tujuan humas adalah untuk membangun dan memelihara kepercayaan guna membina kerjasama yang baik antara publik dan juga perusahaan, dan juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Fungsi humas antara lain adalah manajemen krisis, manajemen berita, menjaga hubungan dengan komunitas. Dan yang terakhir ada proses humas. Yang pertama menentukan masalah, yang kedua merencanakan program yang sesuai dengan masalah, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Tanggung jawab utama dari seorang humas adalah untuk menjaga citra perusahaan agar tetap baik. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga citra perusahaan agar tetap baik? Yaitu dengan melakukan manajemen isu. Manajemen isu sendiri berarti bahwa kita harus mengatur isu-isu yang berada di dalam khalayak, baik itu di pihak internal maupun eksternal dari perusahaan. Nah, bagaimana sih etika manajemen isu yang baik? Apakah kayak gini? Atau begini? Nah, etika manajemen isu yang baik itu adalah kita harus segera melakukan tindakan tentang isu-isu yang berada di dalam masyarakat, yaitu dengan sopan dan juga jelas. Nah, udah aku singgung juga kan sebelumnya, ada pihak internal dan juga eksternal dari humas. Pihak internal itu seperti direktur, manajer, karyawan, dan juga keluarga dari karyawan. Nah, sedangkan pihak eksternal itu siapa aja sih? Yang pertama kayak masyarakat umum, konsumen, dan juga media. Lagi ngapain? Gak tau nih, gue baca ada info dari Unan. Kalau Unan tuh ngeluarin prodi baru gitu loh di teknik. Mana? Coba lihat. Oh, press release. Apaan tuh? Press release? Kamu gak tahu? Ya gak tahu. Jadi, press release itu adalah sebuah bentuk dari publisitas yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun instansi. Oh, jadi tujuannya apa? Oke, jadi tujuannya adalah sebuah perusahaan maupun instansi mengeluarkan press release sebagai bentuk dari publisitas mereka untuk menginformasikan kepada publik kalau mereka sedang mengadakan kegiatan, program maupun kebijakan baru. Oh, jadi publisitas itu press release doang? Enggak dong, masih ada product placement. Terus kadang perusahaan juga memanfaatkan jasa influencer untuk memperkenalkan produk mereka supaya masyarakat lebih aware dan lebih mengenal produk mereka. Oh, oke. Got it. Paham. Udah paham nih? Udah paham. Serius? Iya, udah paham akhirnya. Bu cabut ya? Oke, makasih. Bye. Bye. Pendekatan media relations mengacu kepada strategi dan taktik yang digunakan oleh organisasi agar dapat membangun hubungan dengan media. Tujuannya adalah agar organisasi dengan media dapat membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan, sehingga organisasi dapat memperoleh cakupan media yang baik dan dapat menjaga reputasinya. Yang kedua yaitu pentingnya membangun hubungan dengan media adalah agar dapat mempermudah publisitas, brand awareness, dan penyebaran informasi. Lalu dapat terbentuknya opini publik dan akses kepada sumber daya. Lalu tujuan hubungan antara humas dan komunitas adalah agar dapat mempertahankan hubungan yang positif antara organisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Humas pemerintahan merupakan keharusan fungsional yang dimiliki oleh pemerintah atau instansi yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan, informasi, ataupun kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Menjadi humas pemerintah ini sulit loh. Kenapa? Karena humas pemerintah berada dalam dua tekanan. Yang pertama, dia memiliki keharusan untuk menyampaikan transparansi informasi dari pemerintahan kepada masyarakat. Namun, ada di sisi lain, humas pemerintah juga terikat hierarki di mana harus mematuhi segala atau apapun yang diperintahkan oleh pemerintah atau pimpinannya. Sehingga sulit sekali ya menjadi humas pemerintah. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu marketing public relation. Apa itu marketing public relation? Marketing public relation ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program terhadap produk yang tengah diluncurkan. Nah, marketing public relation ini memiliki peran. Yang pertama untuk menumbuhkan kesadaran konsumen, membangun kepercayaan dan citra positif perusahaan. Yang ketiga mendorong antusiasme masyarakat. Yang keempat untuk menekan biaya promosi iklan. Yang kelima untuk memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Nah, selain dari peran ini, MPR punya strategi. Strateginya apa? Yaitu yang pertama publikasi, yang kedua melalui peristiwa, yang ketiga melalui media relation, yang keempat layanan publik, yang kelima pidato, dan yang keenam itu pembentukan identitas.
Dan keberadaan IPR ini dianggap berhasil jika yang pertama itu mampu membangun brand awareness, lalu dapat menekan biaya dan mencapai efisiensi biaya. Dan yang ketiga adalah untuk peningkatan bisnis, adanya peningkatan bisnis seperti penambahan pelanggan baru.